Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound, cek sound. Sorry, cek sound dulu ya. Bagus gak suara saya ya? Mas Abdul Gofar. Gimana tradingnya Mas? Profit terus nggak hari ini? Laping TL, Mas Fendi. Selamat datang. Suara saya jelas gak ya? Saya lagi nyobain. Oh, bisa ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kedengaran nggak Mas? Salam saya Mas. Assalamualaikum, salam. Suaranya saya jelas. Kita lanjut dulu ya. Sudah berapa hari ya? 3 malam nggak live ya. Lagi sibuk nih. Namanya juga karyawan kecil, jadi disuruh-suruh. Suruh bos, suruh ikut rapat malam ya ikut. Ya emang dinamikanya gitu Bapak Ibu semua. Kalau masih jadi karyawan kita harus taat sama atasan kita. Makanya kalau dengan trading, kalau udah sukses ya mendingan jadi trader. Tapi kan karena belum sukses ya di tetap kerja ya. Ya, oke. Malam ini sesuai dengan request di grup ya. Di grup tuh banyak permintaan untuk materi ya. Di grup mana ya? Saya udah share juga nih apa namanya materi usulan dari teman-teman ya. Sebetulnya pola NCRT itu ini ya sederhana ya. Metodologinya sangat sederhana. Cari key level kayak gitu-gitu. Setelah tahu ya kita cari entry-nya gitu aja, sederhana aja. Levelnya di mana, kemudian tarik itu. Nah, ini kalau ini di grup sebelah nih, grup yang lain. Sama aja sih. Jadi tadinya kan temanya usulannya banyak tuh ya teman-teman ya. Ada order block, fair value gap, breaker block, money management psikologi, CRT dan pola N ya, advance-nya. Kemudian key level valid, NCRT, rumus ICT dan liquidity. Struktur overbought apa ya? Mas Kiki ya. Tapi mungkin jadi kita awali ya dengan order block dulu ya. Jadi teman-teman kalau udah tahu tahu di pola NCRT kan ya, saya buat ini dulu ya. Buat coret-coret dulu, coret-coret. Jadi live-nya malam-malam ya teman-teman ya, maaf nih. Semoga masih semangat menerima materi sharing dari saya ya. Jadi kalau teman-teman belajar pola NCRT kan terutama pola N ya. Market kan hanya dua sebetulnya ya. Kalau enggak trending ya reversal. Sorry. Kalau enggak trending ya ini ranging. Trending, ranging itu aja. Whiteboard, whiteboard. Oke ya. Jadi ini pelan-pelan lagi ya buat yang baru-baru join ya silahkan nanti sama-sama. Ini juga ada request dari anak saya di belakang nih. Anak saya tradingnya kan di saham, tapi katanya dia pengen belajar forex. Katanya udah jual berapa Kak saham hari ini? Udah jual saham nggak hari ini?
Sahamnya udah jual belum? Nah, udah dapat profit. Profit ya? Profit. Berapa? Jadi anak saya kan tertarik di saham, tapi belum tertarik forex, tapi katanya mau belajar. Jadi teman-teman ya, ingat ya analisa kita itu ini nggak apa-apa ya dasar-dasar dulu, pembuka dulu ya. Analisa kita untuk di market ya, ini benar-benar dasar banget ya. Yang satu itu fundamental ya. Yang kedua apa? Yang kedua teknikal yang akan kita pelajari. Yang ketiga adalah si seasonality ya. Nah ini kita fokusnya di sini di analisa teknikal ya. Kok nggak belajar ini kenapa? Bukan nggak belajar, tapi kapasitas dan kompetensi ya. Saya jujur belum memahami seasonality dan fundamental ya. Ini nih saya belum percaya diri ngajarin. Karena kalau belajar fundamental tuh ya kita harus memahami neraca gitu ya, laporan keuangan, gitu ya kan? Bukan laporan keuangan perusahaan, tapi laporan ke negara Amerika terutama. Kemudian belajar lagi tentang informasi namanya CPI, PPI, FOMC ya, tingkat suku bunga ya, gitu-gitu. Kemudian apalagi NFP, ya. Kemudian apa lagi ya, JDP, banyak banget nih yang mau kita pelajari begini nih. Bukan hanya jadi fundamental tuh bukan news ya. Yang banyak orang dipahami fundamental news, bukan. Newsnya hanya sebagian dari fundamental. Ya. Bahkan ada lagi kalau mau belajarin COT. COT itu singkatnya komitmen for trader ya. Ini ya, bagaimana para traders melakukan transaksi ya. Trader itu bisa dilakukan oleh para hedge fund tadi. Nah, karena kita menggunakan teknikal ya teman-teman ya. Kita pakai teknikal, kita pakai yang namanya candlestick ya. Di chartnya pakai candlestick. Jadi teknikal di chart tuh kita pakai candlestick, ada juga pakai line chart ya. Ada juga kayak bar chart kita nggak pakai ya, bar chart, Ichimoku gitu ya. Kita nggak pakai ya. Saya nggak pakai Ichimoku gitu ya. Kita nggak pakai, kita pakainya hanya candlestick chart dan line chart. Nah contohnya kayak gini candlesticknya nih teman-teman ya. Nah ini adalah candlestick daripada euro. Ini saya belum trading nih, tadi udah ya. Ini namanya candlestick chart kayak gini-gini itu. Nah di dalam candlestick itu ada namanya yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan indikator kayak gini yang namanya stokastik, ini EMA gitu ya. Yang bawah stokastik EMA ya. Gitu. Nah, kita masuk ke materi ini ya, materi jadi market itu ya market ya, market di kalau kita lihat tadi di chat tuh, market tuh bergeraknya hanya dua ya teman-teman. Jadi ini market ya, ini enggak saya ulang-ulang dasar lagi kadang walaupun kita udah ini kadang lupa gitu ya. Saya juga sama kadang. Market tuh hanya dua, kalau nggak tren ya, tren ya ini atau ranging. Nah, ini market ada dua nih, satu dua. Nah, tren ini ada dua juga tren ini. Tren itu kan kalau bullish yang naik-naik itu ya, atau bearish ini walaupun tulisannya jelek tapi bisa kebaca kan ya. Jadi yang kita pakai nih di metode ini nih pola N ini. Jadi pakai pola N dan CRT. Kita pakai ini. Nah, kalau jadi kita pakai metode ini aja. Jadi metodenya hanya ini. Jadi pola N CRT hanya untuk
trend ya. Ketika lagi ranging kita nggak menggunakannya. Ada sih metode pakai ranging tapi saya nggak pakai. Jadi kita fokus di trend ya. Kita fokus di trend karena istilahnya trend is your friend. Your friend. Jadi fokusnya ide aja. Ini cepat ya. Nah, kita ada dua nih, NCRT. Kita satu dulu ya, N ini kapan dipakainya. NCRT itu pola N itu kita pakai gini nih, ketika market lagi bullish begini nih, polanya lagi begini. Nah, kalau pas lagi market gini, posisi kita lagi di sini nih ya. Ini kita lagi di sini, ya udah ini ada pola N nih teman-teman. Hurufnya N kan ya, tuh N, tuh. Jadi ketika kita lagi di sini, ya udah kita buy stop di sini. Ini juga sama. Ketika lagi di sini, nah kita pola N juga. Sama ini juga kita lagi di sini, lihat market lagi di sini nih. Ya udah kita garis di sini, tungguin buy stop sini. Jadi dekat-dekat dengan ininya ya, dekat-dekat dengan ini. Nah, kalau CRT gimana? CRT gimana? Market lagi begini nih. Nih, ini yang bullish dulu ya. Market kita lagi di sini nih. Nih. Ya kita pakai CRT di sini nih. Nah, kita di sini. Jadi kita buy-nya di sini. Jadi ketika nanti ada potensi pola N di atas, kita jadi dapat untung lebih banyak. Kita udah buy duluan. Kalau pola N kan di sini ya. Ini juga sama, CRT di sini nih, CRT. Nah, ini namanya CRT yang time alignment karena marketnya lagi bullish. Kalau bullish kan biasanya tandanya marketnya warnanya hijau ya. Ini lagi warna merah ini nih. Makanya cari candle-candle merah ini. Candle-candle merah ini. Candle-candle merah kita lakukan nanti buy di sini. Makanya buy-nya di sini nanti pakai namanya di CRT. Nah, kalau pola N makanya mudah banget ya. Nah, syarat untuk mengetahui market itu lagi mau naik ya, uptrend atau downtrend, kita buka pakai daily bias-nya ya. Daily bias-nya apa? Jadi market itu ketika dia nge-break wick-nya ini ada wick nih ya. Itu kan begini nih. Nah, ketika dia mau nge-break ini nih dia akan naik ya. Dia nge-break ini nih naik. Jadi kalau nge-break wick itu akan naik. Wick itu bisa disebutnya dengan PCH ya. Previous candle high ya. PCH atau PCL di sini nih, PCL. Nah, yang bagusnya yang mana? Itu di daily ya. Daily itu makanya sebagai key level yang valid. Jadi ini PCH ini sebagai key level teman-teman ya. Jadi teman-teman udah kejawab tadi ya. Key level itu yang mana ya? Itu yang PCH PCL ini. Nanti kalau udah ke break dia akan naik. Contoh ya, kita langsung lihat di market ya. Ini nggak apa ya, saya ulang-ulang terus supaya dari 226 yang ada di grup yang paham hanya baru beberapa ya. Ya kan di grup yang ini nih yang teman-teman saya share ini di grup ini nih. Nih di grup ini ada 226. Ini kayaknya baru 10 orang juga belum nyampe yang paham. Jadi masih ada 200 orang yang belum paham. Makanya saya ulang-ulangi terus supaya saya jadi targetnya biar teman-teman semua tuh pada paham, bisa jadi trader mandiri dan profit. Jadi nggak ada alasan lain kalau kata mentor saya. Semua sudah dikasih makanan ya. Kalau saya sama mentor kan dikasih semua tuh ya. Nggak ada alasan lagi kena. Jadi supaya teman-teman paham gitu polanya. Nah, kita masuk ke untuk mengetahui gitu ya suatu market itu sedang lagi naik atau turun, kita buka di time frame daily. Makanya disebut daily bias ya. Termasuk saya karena kurang totalitas terhubung pekerjaan. Oh iya nggak apa-apa sama-sama. Ini kan filenya ini nanti saya record ya. Ada di YT atau di Grab Tele ya. Ini teman-teman ya. Jadi ini penting nih belajar continuity dulu ya. Market itu sedang continuous naik atau turun atau lagi ranging. Nah, kita lihat ini. Maunya gold.
pada seneng gol ya, euro aja lah biar saya juga lagi amanat jalanin amanat guru saya ya. Guru saya kan tradingnya di euro ya. Ini ya teman-teman. Ini kita cari yang arrow ya atau nah. Jadi kalau pengen mengetahui euro ini mau naik apa turun, kita lihat yang namanya key level. Key levelnya apa? Key level yang pertama adalah ini yang hari kemarinnya ya. Ini kan nih, ini high ya PCH, ini PCL. PCH, PCL. Kalau dari kaset begini kan aja kan ya kelihatan kalau market euro sedang mau turun. Yang namanya PCH, PCL kita tandain dulu nih. Nih misalnya nih, kita garis putih ya. Ini jadi week yang sebelumnya kita tandai. Juga sama tandai juga yang up-nya ya. Coba tandain ya kan. Nah, ya. Wah, jana GBCAD bisa, semua bisa. Jadi semua pair bisa saling memahami karena ini konsepnya BTC bisa, semua bisa. Cuma nanti bedanya di time frame ya. Time frame-nya kalau di yang call itu ya kalau D1 sih hampir makanya saya langsung D1 itu universal ya. Nah, ini kan gini tuh ya. Kemudian kita, nah, Pak ini kok nggak ada week-nya yang kemarin, ya nggak apa-apa, berarti adalah bawahnya tuh kita garisin. Nah ini untuk menentukan daily biasnya itu naik apa turun. Jadi ketika buka pagi nih, pagi-pagi, oh begini, ya udah kalau lagi turun begini, kan turun tuh ya. Jadi cara untuk mengetahui naik turun itu kita lihat di apa? Di atas ya. Maksudnya atas tuh yaitu yang week-week atasnya kita lihat. Week atasnya itu makin turun nih. Ini sini turun lagi. Ya udah, ini yang terdekat aja berarti artinya secara daily bias eh, market euro lagi turun. Ya. Beda kalau lagi mau naik yang dilihat itu bawahnya. Jadi kalau market tahu lah daily bias naik. Kayaknya contohnya ini nih. Market bawah naik, naik berarti daily biasnya naik. Loh Pak ini turun. Iya karena dia nggak ada bullish engulfing di sini. Ya, jadi dia nggak ada bullish engulfing di situ, akhirnya turun. Makanya ini sebagai key level, key level, key level itu adalah suatu apa ya? Bukan area, suatu suatu key level ya titik tertentu. Jadi kan beda beda antara area of interest sama key level ya. Kalau area kan semua ya, tapi kalau key level itu ditentukan kita ininya anunya tempatnya gitu ya, lebih lebih pasti gitu ya. Pelan-pelan dulu ya, pelan-pelan. Pada buru-buru ya. Sabar, sabar, sabar. Jadi apa sih dimaksud dengan key level ya? Jadi di dalam jadi NCRT itu masuk itu dulu ya. Sebenarnya saya lompat dulu atau gimana? Atau gini ya, saya buka dulu ya. Sekarang sekilas lagi ini udah ada di ringkasannya ya tentang penjelasan singkat. Ini ada udah saya videonya udah saya kirim juga di YouTube apa di YouTube di TikTok ya. Jadi penjelasan singkat metode NCRT ada tuh, teman-teman bisa lihat di video TikTok saya ada tuh. Ini udah saya screenshot, saya uploadnya. Jadi saat melihat market chart selalu ada dua kondisi, yo market trend atau ranging. Cara biasa caranya dengan daily bias tadi udah ya. Jadi teman-teman yang namanya yang pertama adalah trend itu ada dua, bullish atau bearish. Saat trend itu lihat apakah posisinya lanjut atau continue ya tadi udah saya jelasin ya. Jika continue maka pola N udah tadi ya. Nah, pola N ini disebutnya breakout, candle kejepit, rally base rally, drop base drop. Itu sama semua, beda nama tapi istilahnya sama. Ini ya teman-teman. Ini kan rally base rally sama nih di sini. Ini rally base rally. Atau kalau lagi trennya ke bawah ya drop
base, drop. Candle kejepitnya mana ini? Candle kejepit, candle kejepit, candle kejepit, candle kejepit. Setiap ada kejepit itu akan ada potensi namanya pola N. Itu. Itu nama ini ini yang kalau dengan lihat ini aja itu makanya bingung ketika masih belum jelas pola N. Pola N mah udah banget itu. Apalagi saya udah menggunakan atau alat bantu teman-teman ya itu dengan namanya indikator SMA 1. Indikator SMA 1 untuk menggunakan ini nih teman-teman. Ini kalau begini kan bingung nih, mau naik apa turun ya. Kita pakai indikator ini. Indikatornya ini teman-teman. Tuh, jadi ada garis putih. Garis putih itu adalah untuk alat bantu. Kita mengidentifikasi market yang tren itu pola N-nya di mana. Contohnya ini kan, ini pola N tuh. 3 garisnya naik. Setiap ada ini kan pola N tuh. Up, ini rally base rally ya. Kemudian ini tuh pola N. Ya. Setiap ada candle kejepit adalah pola N. Jadi gampang aja. Misalnya kayak gini nih. Ini kan lagi turun ya. Ya udah. Oh susah. Ya udah candle kejepit ini nih ketika ada warna warna hijau di antara warna merah itu candle kejepit. Ya udah itu pola N. Polanya di mana? Di sini di sini ya tuh. Ya. Ini apalagi ada pola. Jadi kalau setiap ada candle kejepit itu adalah pola N. Ya, rally base rally, drop base drop. Pada senangnya yuk emas ya. Nah ini lihat, nah, ini secara daily. Nah kalau daily kan banyak banget itu. Tapi konsepnya ini kita bisa pakai di time frame bawah. Makanya kalau bisa di time frame yang H4 sih bagusnya. Karena kalau di time frame M15 misalnya atau M30 lah ya lebih. Kadang takutnya ada yang namanya kurang valid gitu. Ya takutnya kurang valid karena kalau emas apalagi dia ada banyak gocekannya. Pola N-nya itu. Gitu ya. Itu pola N ya, pola N-nya itu. Nah, kemudian kalau reversal saya tadi udah taruh di bawah ya. Nah, ketika reversal ya, market mau reversal market misalnya ya, yang kayak gini nih. Ini kan mau reversal ya. Jadi sebetulnya ada istilah tuh banyak nama tapi ujungnya substansi gitu. Ada namanya retest. Ada yang namanya pullback. Ada yang namanya reversal. Apa sih sama aja sih dunia. Cuman bedanya kalau reversal itu benar-benar perubahan secara major trend ya. Kalau retest itu kecil aja. Kalau di M1 itu retest set ini ya misalnya lagi turun gitu ya, itu cuma retest aja karena di M1. Untuk juga sama mantul ketika tet mantul gitu. Ya. Nanti kita belajar ke order block ya. Nah, di sini CRT itu di sini kita melakukan entry-nya. Nah, cari-cari di sini. Nah, cari entry-nya. Nah, sebelum dia mau reversal nih mau naik gitu ya. Atau misalnya lagi begini mau turun itu ada tandanya. Ini tandanya itu pakai namanya reversal candle. Jadi tanda tanda reversal ya tanda adanya ini itu selalu ada yang namanya reversal candle. Reversal candle tuh ada banyak gitu ya udah saya sharing juga ada yang ada 7 lah saya hanya 7 aja. Misalnya dari bearish menjadi bullish ya dari bearish menjadi bullish ini yang di sini nih reversal candle ini ada yang namanya inverted hammer atau juga ada namanya hammer ini ada juga namanya dragonfly doji. Dragonfly doji. Nah itu misalnya candlenya itu dari sini gini ada ini. Ada juga namanya evening star ada ya ada juga namanya bullish engulfing di sini ada bullish engulfing jadi nggak mesti hanya 1 2 ya. Gitu ya. Nanti entry-nya di mana? Kalau ini kan ketika ada reversal itu cari entry ada istilahnya TBS, ada CIST. Nah, ini materinya udah ada di video-video saya ya. Sama yang disebut dengan unicorn. Ini yang keren banget unicorn. Unicorn.
Yang gambar itu tuh kuda bertanduk itu unicorn. Ya. Nah, sekarang yang mau kita bahas itu adalah ketika reversal ya. Jadi market kan lagi begini nih, tet, tet, ya, ya, nah, kelihatan nggak? Nah, ketika lagi ke sini, market kenapa sampai sini gitu? Kalau dia mau kan ke sini ya. Nah, kenapa kok dia berhentinya di sini? Ini juga sama berhentinya di sini kenapa gitu? Ini kadang mau di sini. Nah, ini kenapa berhenti? Nah, inilah yang disebut kita cari di sisi kirinya ini di sini. Ini yang disebut dengan namanya order block ya. Order block. Jadi market kan lagi naik. Nah, kenapa kok dia berhentinya di sini kan? Pertanyaannya. Kenapa nggak dia lanjut ke sini gitu? Kenapa? Karena di sini ada yang namanya order block. Jadi setiap sini turun, naik lagi, turun lagi. Sini ada order block. Naik lagi, turun lagi. Di sini ada order block. Jadi ini sebetulnya dengan kita mengetahui adanya order block ya, diharapkan teman-teman ya, kan ketika market lagi begini-begini ya, kita kan pengen entry buy-nya di sini nih ya, buy-nya di sini ya. Nanti ada konsep namanya CRT, banyak ada yang ada key levelnya kan, ada beberapa key level. Jadi CRT itu ini kan masuk ke CRT nih. Nah, CRT itu ada beberapa level. Ada cari key level ya, key level yang di sini nih. Ada namanya key level value gap, ada yang namanya key level order block. Nah, kita belajar order block. Key level yang namanya OHP dan OLP ya. Kalau di sini namanya OLP ya, outlier karena di bawah. Kalau pas lagi bearish baru pakai OHP ya. Terus yang terakhir adalah rejection block. Nah, ini kita nyari ke level yang order block ini nih. Nah, ketika nyari order block ini, kenapa dia berhenti di sinilah? Ada apa di sini? Kita belajar materi order block materi ya, sekarang ya. Oke, siap. Jadi yang namanya order block itu adalah key level ya. Jadi ini sama aja dengan key level ya. Jadi key levelnya tadi 4 ya. Key level ini adalah key level yang paling krusial yang jadi titik keputusan market apakah dia lanjut atau balik. Jadi kan tadi kan, nah key level order block tuh dia balik. Jadi market kan lagi begini nih. Dia kok sampai sini doang gitu kan. Nah ini kan ada order block di sini. Jadi ketika naik, dia kan kalau mau lanjut turun, kalau mau lanjut turun kan begini nih. Ternyata dia nggak jadi turun. Nah ini di sini adalah tanda adanya tidak continue. Makanya ini disebut reversal masuk ke CRT. Jadi kita lagi naik, turun. Kalau mau turun kan lanjut turun ya. Ketika ini makanya disebut reversal, candle range reversalnya. Candle range teori. Nah ini order blocknya di sini kita lihat. Jadi saya tuh order block ini bukan hanya sebatas order block umum, tapi langsung dikaitkan dengan CRT-nya ya. Karena ada order block secara umum, ada konsep mekanisme liquidity dan sebagainya, tapi masuk ke ini ke CRT-nya. Jadi hubungan order block dengan CRT. Jadi kalau CRT ini kan tidak fokus ke indikator. Jadi indikator-indikator yang ada apakah MA apa itu kita nggak fokus ke situ. Jadi fokusnya CRT itu melihat candle-nya aja, hanya lihat candle-candlenya ini. Jadi nggak perlu. Jadi walaupun pakai indikator itu hanya informasi penguat aja ya, pesannya penambahan ya. Untuk penambahan aja gitu. Jadi yang perlu kita tahu dengan candle yang biasa aja, makanya sebetulnya kalau ngelihat ini nggak usah pakai warna-warni juga kalau kita udah paham enak gitu. Jadi mata itu nggak pedes ngelihat banyak indikator ya, nggak pedes ngelihat indikator. Gini-gini hapusin dulu ya. Oke. Nah, ya pelan-pelan ya.
Saya sekarang jam 10, semoga sampai jam 11 selesai ya. Jadi besok pagi mau badminton nih, jam setengah 6 harus nyampe kantor. Oke ya, semangat. Tadi sampai mana ya? Jadi CRT ini adalah apa ya? Jadi nggak usah pakai indikator itu jelas gitu dengan tanda gini lagi reversal nih gitu kan. Apalagi kalau lagi di sini nih. Karena sebelumnya lagi naik turun kan jadi lagi reversal. Nah, kita belajar order block ini. Saya kayaknya udah ada materi tapi gimana? Coba ada di sini nggak ya? Sebentar saya cari dulu ya. Kayaknya udah saya download. Bentar ya teman-teman ya. Ini kayaknya ya. Ini salah satu materi. Ini saya udah nyari-nyari browsing. Nah, ini aja lah. Ini konsepnya sederhana ya. Ini kelihatan nggak ya? Jadi order block apa atau saya ini dulu ya. Saya coret-coret dulu ya. Jadi order block dalam CRT itu yang pertama adalah gini ya. Teman-teman harus belajar namanya candle yang high low ya. Jadi high low itu menjadi penting. Apalagi kalau high low dalam beberapa sesi ya. Kan ada sesi Asia, ya. Sesi Asia, sesi Eropa, atau sesi New York. Nah, candlenya ini kalau misalnya di pergantian sesi itu lihat itu ada satu semacam dia akan mana melakukan penerobosan tadi ya kayak gini kan kayak gini akuan turun ya di sini nih. Nanti dilihat apa namanya candlenya dia tuh sebetulnya lagi mau nge-break out atau manipulasi ya. Jadi dia lagi turun ya, kadang kan udah ngelewatin ini ya, breakout dulu nih tapi sebetulnya dari manipulasi itu akhirnya naik lagi. Nah, ini. Nanti ujungnya ke sini apa sih bolak-balik ke sini Pak Iwan nggak sensitinya siapa ya. Nanti kita ke situ jadi kenapa sih kita harus menentukan high low? Jadi kalau tahu teman-teman kan biasanya kalau yang namanya breakout kan hanya begini apa order block tuh ini warna hijau ya, ini warna merah ya. Kayak gini ya. Nah, ini warna merah. Ini warna hijau lagi ya. Ini adalah sebagai apa? Ini kalau digambarin kan jadinya gini. Tuh, naik kan. Nah, kemudian kita turun lagi. Nah, ini ke sini lagi nih. Ini ada karena order block ini. Nih. Nah, dia naik lagi. Agak kelamaan atau apa nih teman-teman? Jadi dengan di situ tadi ya, misalnya tadi order blocknya tadi ya. Ini ada semacam kayak batas di sini nih. Batas ini ada batas atas, batas bawah lah gimana. Nanti ketika nge-like atas dia turun lagi. Makanya ini sebut batas bawahnya di sini nih. Kita nanti kalau bisa makanya kalau teman-teman sudah paham yang namanya CRT gini ya, kita bukan pakai buy lagi udah kalau belajar kan nanti ada C1-nya dulu, C2-nya dulu. Nah, ini kalau pakai order block tuh C1-nya, C2-nya belum ada, C1-nya lagi running nih. Karena kita ada order block di sini, kita sudah buy limit di sini. Nah, itu idealnya. Jadi kita udah buy limit sini karena jadi lagi C1-nya lagi jalan. Kalau CRT yang umum kan ini udah jadi dulu ya.
Kalau udah jadi kan mantul kan akan ada yang namanya hammer ya misalnya gini. Nah itu C2 teorinya kan gitu. Nah kita kalau ini kan biasa nggak apa-apa itu CRT dasar kayak gitu. Baru kita nanti buy stop di sini terbang. Nah ini ceritanya C1-nya aja belum jadi nih, lagi running. Kita udah nungguin karena kita harus di sini ada order block. Maka kita bisa buy limit di sini. Ya, kita udah buy limit di sini nanti akan mantul dia pullback ke atas. Nah, sekarang pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah, ketika market lagi begini teman-teman, pelan-pelan. Nah, balik lagi turun. Turunnya kan di sini ya. Di sini ada order block nih teman-teman. Teori pertama, ini adalah jadi setiap candle yang naik itu 50%. Jadi ini kan dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini naik. Ini kita bagi dua nih. Makanya selalu saya sharing itu setiap candle itu selalu dibagi range-nya tengah-tengah 50% ini. Ini menjadi angka krusial. Jadi teman-teman nggak ngerti deh, aduh aku Pak pusing belajar order block itu candlenya gimana. Satu candle aja. Jadi salah satu candle 50% itu nggak usah ngeliat candlenya apa ya, pokoknya candlenya warnanya ini kan hijau ya. Pak ini hijau doang ya, udah 50% dari candle. Nah, candle yang mana? Kalau bisa candle yang time frame atas. Itu adalah satu tanda kita garisnya ya set. Kalau dia lewat dari sini, kemudian ada bearish engulfing, berarti akhirnya turun tuh nggak naik. Tapi kalau dia mantul sini, balik lagi, ya udah, ini ada order block di sini. Makanya di dalam konsep CRT itu TP itu adalah 50%. Jadi kalau misalnya lagi begini nih, kita pengen ngambil sell di sini boleh dengan CRT di sini kan. Tapi syaratnya di sini 50%, makanya TP-nya 50%. Jadi angka 50% menjadi TP itu karena biasanya 5% itu ada semacam pullback. Jadi teori dasar mantulnya atau lanjut suatu candle itu di angka 50%. Satu candle range ya. Jadi ketika turun, dia nggak ngelewati 5%, maka dia akan mantul ke atas. Nah, itu teori awalnya. Tapi teori keduanya, teman-teman harus lihat candle di sininya nih, ada apa. Jadi 50% itu sebagai target price ketika reversal, atau juga ketika 50% ke break, dia akan lanjut. Jadi kuncinya 50%. Kalau gini-gini nggak jelas Pak Iwan, mendingan kita buka di chart. Tuh, chartnya kita lihat. Contohnya ini ya. Jadi setiap candle kita bagi dua ya. Contohnya ini ya. Pokoknya setiap candle satu aja, kita bagi dua aja. Ini ya. Ini candle ini dibagi dua nih. Candlenya, oh ini enggak agak ini ya. Jangan pakai ini ya, pakai ini ya. Oh ini nggak bisa ya. Taruh pakai ganti dulu nih. Nah, ini kita maksudnya apa-apa ya pelan-pelan yang nggak usah buru-buru teman-teman ya. Satu, nol, nol, ini 100. Satu dulu ya. Atau pakai itu aja lah.
pakai candle yang biasa ya retracement ya, tapi sebetulnya kita mau membagi aja, kita fokus yang 5% ya. Hitungnya dari C1 ke C1 ya. Soalnya pakai itu enggak ini. Nah, ini deh. Nah, setiap 50% kita tandain. Jadi, aduh pusing ya kalau anu gimana? Ya udah tandain aja setiap dia ada. Jadi kan kalau biasanya tuh candle continue atau tidak tuh dari low-nya high atau low-nya ya. High low-nya. Tapi dengan 50% itu juga bisa. Jadi ketika misalnya D1 kita tungguin sell stop aja di 50%-nya ini langsung terjun. Ya, setiap 50% aja. Kalau dia mantul gitu. Pak kalau begini gimana ya? Ya kalau nggak reversal ya kita nggak ini ya. Kalau gini kita candle ditaruh sini ya. Loh Pak kita taruh di sini, tapi kalau malah naik saya nggak dapat momen. Iya, nah maksudnya kita garis ini ketika nanti dia akan turun, lihatin 50%, itu tanda akan ada penurunan. Tapi kita kalau di CRT kita bukan entry di sini malah itu misalnya kelewatan ya. Kita malah entry di sini. Jadi kayak gini nih. Ini kan CRT-nya di sini nih. Nah, ini C1-nya kan kelihatan dong. C1 kan 100% candle ya dari ke sini sini. Ini maksudnya kenapa 50% gini? Sebenarnya kita kalau entry di CRT kita entry di sini nih. Ini ke levelnya, kemudian lagi rejection, turun ya udah. Nah, ketika kita posisinya udah di sini nih, telatnya. Nah, ingat ada yang penteng terakhir yang kita bisa entry di 50% ini. Ketika ada bearish engulfing 50% turun. Jadi ini dipakai ketika untuk entry dengan konsep CRT. Tapi kalau pas begini nih, kalau pas continue seperti ini nih, ini nggak bisa. Jadi teman-teman kalau di grup saya bilang teman-teman jangan fokus CRT-nya, kita ada pola namanya grupnya juga kan NCRT. Kita udah garisin di sini ya, nggak taunya dia sampai sini turun ya. Ya udah, ini artinya adalah siap-siap di mana? Siap-siap di C1-nya. Jadi dia ketika turun ini kan dari sini nih, open, low. Kalau dia ngelewatin sini nih baru kita tadi ada sell stop di sini. Tapi karena enggak turun naik lagi kita udah jagain di sini di C1-nya ini. Yang garis yang wick-nya ini buy stop di sini naik. Jadi gitu kalau ada suatu marketnya bergerak continue kita tandain di sininya. Tapi ketika berbalik tanda sininya. Tapi kalau ini telat. Nah, ketika tandanya akan turun kita tungguin di bawah. Nah, Pak, tapi ini kalau udah 5% kata Pak Iwan berarti akan ada kemungkinan turun ya. Kita nggak ada yang tahu. Pak, kalau begini kan bisa ditungguin untuk naik. Nah, ketika dia ada reversal, maksud saya bisa buy stop, sell stop di sini nih. Kita nge-break ada bearish engulfing, kita sell stop. Ketika potensi naik bisa naik. Jadi angka 5% krusial. Tapi kita lanjut turun. Nah, ini yang kita pelajari di sini. Kenapa dia sampai sini turun, kemudian naik, turun lagi. Ini sebelah sini ya lihat. Selalu ngelihat spion kiri. Ini yang namanya sebagai order block. Ini naik, kemudian terreject, naik. Ini sebagai order block. Ya, order blocknya ini. Maka kalau udah di order block kita garisin aja. Jadi peristiwa candle masa lalu ketika ada pola N ya, ini kan pola N yang sudah ini, kemudian balik lagi. Nah, ini sebenarnya ada konsepsi breaker blocknya ya. Nah, ini kita tandai. Ini adalah sebagai wilayah order block. Makanya kalau misalnya begitu, ini sebagai area tungguin aja. Itu dulu ada yang mau tanya dulu sebentar silahkan saya minum-minum dulu. Jadi angka 50% itu sebagai apa namanya ya, pivot lah kalau bisa dikatakan ya, naik turunnya gitu. Ketika market sedang continue melewati 50%-nya berarti lanjut continue. Ketika market reversal turun melewati 50%-nya berarti continue turun. Tapi ketika mantul berarti naik.
pair EU lagi bagus. Tadi tadi pas EU SAU. Oke ya, bolak-balik lagi. EU. Kita lihat EU. EU, EU. Oke, EU ya. Mana EU? Konfirmasi point of view pola N ya. Pola N itu ya ketika ngebreak itu, ngebreak ininya. Nih, EU ya misalnya ya. Week-weeknya aja. Kalau ini kalau kelihatan turun, cari posisi PCL-nya ini, PCL-nya lihat kita tandain PCL-nya. Maka ini udah saya tandain ini PCL-nya. Cuman EU ini lagi seru naik turun ini. Nah kan kita tahu berisnya lagi turun ya. Oke, tentang order block ya. Nanti saya lihat di ininya apa. Tadi kan kita udah bagi ya 50%. Yang sebelumnya udah saya jelasin ya, 20% di atas itu adalah area diskon, ke bawah adalah premium ya. Jadi daerah sekitar itu. Sebetulnya enggak sudah sederhana itu teman-teman ya. Maksudnya lewat 50% gimana? Oh, jadi candle ini ya pakai coretan lagi ya. Kan market lagi di bawah lagi bearish apa lagi bullish gini ya. Nah, kan lagi bullish nih ya. Nah, kalau bullish kan kenapa kok ini kan dari sini ya. Kalau belajar namanya ERL tuh ada kan ERL, tapi teman-teman ini ERL ya. Nah, dari sini kan sampai ke sini naik. Ini kan dari sini ke sini kan 100% ya. Ini dibagi dua 50% ya nih. Ini 50%. Jadi ketika lagi naik ini secara umum gitu ya, turun sampai 50%. Apakah ada kemungkinan turun ya? Ketika dia turun melewati 50% ya, artinya dia malah bukan enggak, jadi dia nggak jadi naik tadinya. Dia akhirnya jadi turun, makanya jadi begini, turun. Tapi pas di sini ternyata ada order block nih ya, di sini nih. Nanti belajar materi order block tadi. Order block itu yang biasa bentuknya seperti ini ya. Ini misalnya kemudian ini ada panjang ya. Ini kan misalnya apa ya? Ini merah ya, ini hijau gitu. Atau misalnya ini lagi hijau, ini merah gitu ya. Kemudian ada hijau. Ini ya order block ini. Atau ada yang namanya yang disebut dengan order block fair value gap. Jadi ada order block tapi ada fair value gap juga di sini ya nih. Ini di sini. Habis dari sini mantul lagi. Nah, angka ini kan masih digarisin 50% ya. Makanya kalau di sini kan kita pakai CRT, TP-nya di sini juga. Takutnya nanti setelah di sini turun lagi. Nah, ketika di sini lewat 50% ini dia akan naik, akan jadi seperti ini. Itu maksudnya. Jadi level 50% itu jadi 50% suatu candle itu candle ini menjadi suatu yang semacam pivot. Jadi yang tahu kan biasanya ini yang perlu kita perhatiin ya teman-teman kan sering di sharing. Yang pertama ya, yang pertama ini ya week-nya atas, week bawah, open close ini ya. Tapi ada juga nih 50% juga nih harus diperhatikan dalam satu candle lah. Gitu ya. Langsung contoh di market. Ini secara daily sebetulnya euro tuh mau turun ya.
Ya kan, karena secara biasnya kan turun tuh. Nah, kita masuk ke time frame H4. Nampaknya kita lihat, udah kita tanda-tandain. Nah, kan 5D1, 50%-nya mana teman-teman? Makanya 5% jadi penting ya. Ini ya, nah, kita pakai gini aja ya. 5%-nya kan candle ini di mana? Nah, Pak, 50%-nya body apa candle? 50% seluruh candle. Cuman ingat ya, ini kan candlenya tuh anu, kalau kita jadiin C1 itu kan gak udah memenuhi. Dia harus memenuhi tuh kalau yang bodinya lebih lebar, lebih ini ya. Kalau 5% kan begitu, lupa kan posisinya di bawah. Coba teman-teman jawabnya gimana nih? Kan udah kita jadiin ya candle yang ini nih. Candle yang ini, nih yang ini kita jadiin mana sih 50%-nya? Pas ditarik dari atas ke bawah, dari sini ke sini nih. 50%-nya di sini, Pak. Terus gimana? Ya kalau udah 5% ini nggak usah ngeliat di mana, udah ketahuan dia di bawah 5%, berarti akhirnya turun gitu. Paham ya? Kalau udah ketahuan langsung pas buka ini langsung turun, ya udah potensi turun dong dia di bawah 50%. Ya, mau kita contohin lagi ya. Oke, yang ini ya, misalnya candlenya nih. Jadi kita belajar daily bias tuh lihat dari 50% juga, selain kita ngelihat week-weeknya ya, week candlenya. Nih, tuh. Jadi angka 5% jadi penting ya teman-teman. Jadi kalau mau pengen, Pak, saya pengen order block kok ngajarin 5%, ya udah. Ini teman-teman lihat nanti di time frame yang di low time frame H4 atau apa, ini ada order block biasanya. Makanya tapi daripada pusing pakai 50% aja. Ini tarik sini 50%. Set. Ya udah, nggak taunya market nggak nyampe sini. Kita misalnya sell limit di sini nggak nyampe. Ya udah, kita tungguin aja kalau mau nggak yakin di 25 ini kita sell stopnya sini. Turun kan. Jadi kalau udah 50% langsung. Ini juga sama misalnya kalau yang ini ya. Ini dari sini ke sini ya. Tuh. Ini kan 50% ya. Tuh. 50% pas garis putih tuh. Pak, ini kok nggak nyampe 50%, gimana naik? Ya kalau nggak nyampe 50% berarti lanjut naik gitu aja. Gimana Mas? Paham nggak? Jadi angka-angka ini walaupun saya buat sendiri itu ada maknanya ya. Pertama kan C1 itu kan ada week-week ya. Week-week ini jadi penting juga. Nanti setiap menerobos angka-angka ini itu semacam kayak support and resistance ya. Garis putih yang mana ini? Garis putih ya kita hilangin. Tuh udah. Tuh. Jadi 50%-nya ini yang penting. Jadi kalau gini mana? Jadi kalau udah tahu dia masih di bawah 50% time frame yang sebelumnya, udah bayangin kita sell aja kayak euro sell. Jadi kalau misalnya euro lagi naik jangan buy. Karena kita tahu lagi marketnya lagi mau turun gitu aja. Malah kalau lagi naik ini kita jadi semacam kesempatan biar kita sell di atas. Gitu ya. Itu order block. Nah, itu order block yang baru tahap pertama tuh 50%. Kemudian beberapa ini. Nah, kita lihat contoh ada order block yang lain kayaknya sudah saya udah screenshot deh. Tapi di mana ya? Orang tua. Ini contoh order block. Jadi order block tuh ada dua, ada yang bearish, ada yang bullish ya. Contohnya ini yang bearish ya teman-teman ya. Nih, bearish OB. Makanya kita nungguin tuh, kenapa nunggu di sini? Kenapa nih? Yang ini nih lihat nih. Kenapa di garis merah ini kita nungguin karena sebelah kirinya ada bearish OB, bearish order block. Jadi market lagi tuh lagi ini merah gitu. Kemudian kita tungguin aja nah, lihat lihat di 50% di candle hijau ya ini lihat. Ini 50% di candle, bukan yang merah ini ya. Merah ini kan untuk menunjukkan
pas di bawah apa enggaknya. Tapi lihat di sini ya 50% ya. Kalau kita tarik garis ini nih, garis yang ada biru ini, kalau sampai ke belakang ini sampai 50% candle ini. Mana itu? Jadi apa nih? Sebenarnya. Apa ini? OB itu tandain bodinya aja. OB tandain bodinya aja. Ya ini tandain di sini di body di kalau di order blocknya ini di bodinya ya kebetulan ada body. Tapi sebenarnya area ya order block sebenarnya bagian dari area. Ini contohnya ini udah ya. Contohnya sekarang ini sama bearish order block. Lihat dia ketika lagi turun-turun naik lagi kenapa ini? Kita analisa ya nih. Kenapa sell here? Why? Ini lihat nih. Ini ada order block banyak. Jadi kalau lagi begini itu tenang aja, kita nungguin aja sell di sini nih. Di areanya kita tandai. Ya, makanya masuk area bisa 50%-nya kalau teman-teman Pak, 50% candle yang di merah itu nggak apa-apa. Atau juga mau di atasnya. Tuh, terus kalau gini CRT-nya gimana Pak? Nah, itu kan. Nah, CRT-nya ini kita pakai ketika market lagi turun. Ini order block ini sebagai key level ya. Ya, ini sebagai key level ya. Kenapa sampai ekor? Iya, karena ini sebagai dari range-nya. Ini kenapa sampai atas gitu ke level ya? Kenapa nggak body doang? Jadi satu area lah, semacam order block satu area. Untuk amannya itu pakai ininya, termasuk weeknya juga. Tapi untuk 50%-nya di candle yang diantara ini, jadi ketika dibagi dua, ya ini kan dibagi dua yang merah ini, kita tengah-tengahnya aja. Walaupun nanti di atas bisa tuh. Nah, kalau gini di mana Pak kita melakukan yang namanya CRT-nya? Ya CRT ini, jadi order block itu sebagai key level ya. Jadi order block itu sebagai key level teman-teman. Nanti kita pakai order block. Jadi kan teman-teman kan di CRT key level ya, key level CRT ya. Teman-teman udah paham kan key level yang fair value gap, udah saya jelasin ada videonya. Key level CRT yang rejection block udah. Terus key level yang OHP atau OLP, teman-teman udah praktek tuh pada entry udah ya. Nah, sekarang ini key level yang order block. Jadi key level di CRT ada. Jadi ini sebagai key level. Jadi ceritanya ini kan di sini ada ada semacam blok di sini ya tadi ya. Contohnya tadi. Kemudian dia kan turun sini nih. Turun, turun, turun. Kemudian naik, naik, naik. Nambah sampai sini nih. Ini kita jadikan sebagai key level namanya. Ingat ya, key level. Kalau key level order block ini udah menyentuh sini ya. Misalnya naik sini. Nah, ingat kalau di CRT harus selalu ditandai awal. Misalnya ini kan key level ini di H4 ya, ini time frame H4 ya. Nah, pas kita di sini kita masuk refine ke time frame yang ke bawah misalnya M15 atau M5. Kita cari di sini yang namanya reversal candle dulu, yang di sini ya nih. Cari yang namanya shooting star, ada yang banyak tuh itu ya. Shooting star, kemudian ada hanging man gitu ya. Hanging man gitu ya. Atau misalnya tweezer top gitu kan. Tweezer top gitu. Nah, di sini nih kita cari baru kita nanti ini kita tarik sini nih ya ke level. Ini nanti kita tarik dari CRTE, CRTH. Kemudian CRTL-nya di sini. Karena ini udah bagian 50%-nya CRTL. Terus targetnya di mana? Targetnya 50% sini nih, 50%. Jadi ketika kita sell di sini, entry yang pertama tuh 5%. Maka 5% itu kalau misalnya teman-teman entry-nya 10 lot, ini 5 lotnya di sini nih, paronya. Sisanya nanti lihat di sini tuh bisa naik, bisa turun gitu. 5% sebagai angka. Makanya kalau di sini lihat langsung turun tuh. Nah, maksudnya diyakinkan lagi OB sama FG yang
Yang apa, yang trash atau yang belum intimidasi. Jadi ini kita konsepnya key level dalam CRT ya. Jadi key level, Masnya udah masuk grup belum nih? Jadi kita nggak ngomongin tentang FWG secara umum ya, bukan. ICT secara umum enggak. Ini FEG CRT gitu ya. Atau kita juga OB-nya OB yang CRT, key levelnya. Karena kan pola apa namanya grup kita kan namanya pola NCRT ini deh. Jadi CRT itu bagian dari ICT ya, bagian dari ICT. Nah, di ICT itu banyak disiplin ilmunya, ada FR value gap, universal value gap, ada silver bullet, ada yang namanya TO3 gitu ya, ada yang namanya OT, ada yang namanya Cameron model, ada juga ya. Nah, ini semuanya ini kita pilih yang CRT-nya gitu. Jadi konsep key level itu key level CRT yang ada 4 tadi, ada 4 ya. Oke, waktu 10:30. Kita lanjut ya. Kita bedah-bedah. Ini juga sama. Kita cari yang namanya order block. Jadi konsol order block ini lihat tuh. Ada hello, ini sudah ada merah, kemudian ini lihat. Jadi ketika ada pola N yang sebelumnya ini pola N ya. Naik, ini sebagai bullish order block. Makanya tungguin aja di situ. Kita garisin key levelnya di tengah-tengahnya ini. Ini sebagai key levelnya. Nanti masuk ke, jadi ini yang namanya key level order block. Oke. Ini lihat, ini mendasar nih, bullish order block. Ketika ada merah, ada hijau, ini sebagai bullish order block. Sudah sederhana ya. Ini lihat sama juga, ini juga bearish order block. Ya, lagi turun, yang merah, yang hitam itu merah. Turun, naik yang hijau, terus ada ini bearish order block. Kita tandain aja sebagai area. Lihat tandanya itu di garisinnya. Ya, makanya ketika ada ini tungguin aja, santai aja. Jadi makanya di sini nih, kalau kita pakai sepakat dengan momentum ini, kita nungguin aja lagi turun, nggak usah trading, nunggu dia naik dulu, sell stop sini. Makanya tungguin tuh. Nah, kalau bisa ini kan, kalau misalnya ini H4, teman-teman tinggal buka, kan udah digarisin ya, tinggal buka di M5 M15-nya. Nah, situ entry-nya bisa pakai TBS, pakai CISD atau pakai unicorn yang merah-merahnya ini. Ya, lanjut. Ini. Siapa yang mau nanya lagi silakan. Ini sederhana sebetulnya teman. Ini udah tadi ya. Paham Pak, udah ada gambaran. Alhamdulillah. Jadi nanti teman-teman tuh ngeri ya kalau teman-teman apalagi belajar unicorn ya. Waduh, kayak kemarin saya dapat, bayangin saya uang 100.000 dari dapat 1,5 juta loh. Saya ambil 100.000-nya di WD. Jadi 100.000 bisa jadi euro ya. Udah ya, mana lagi ya? Ini siapa nih Mas? Oh ini ya Mas. Ini di grup ada yang jelasin. Oke, 10.39. Bias daily kenapa masih bingung ya? Jadi bias daily buka time frame daily. Nah, saya ulangi lagi nih Mas Solihin ya. Nih. Jadi salah satu kita mengetahui market itu naik atau turun buka time frame daily. Udah buka kan? Nah, setelah dibuka
Kita lihat kasat mata aja. Ya, kasat mata lihat market euro lagi naik apa turun? Turun kan? Tapi saya nggak ngerti Pak naik turunnya. Ya udah pakai ini, pakai SMA 1 indikator tuh. Dari sini aja kelihatan gasnya turun gitu aja turun ya. Jadi biasnya turun. Terus yang kedua, kan kalau gini aja terlalu ini ya, kita pengen nambah keyakinan lagi. Euro tuh naik atau turun, cari lihat yang namanya ini week-weeknya Mas. Weeknya ini. Weeknya week yang sekarang kan lagi jalan ini. Kita hilangin dulu ya, udah tahu ya yang indikator yang SMA udah tahu ya. Indikator SMA-nya kita hilangin dulu ya. SMA ini, SMA yang garis putih itu. Nah, setelah dia turun ya, udah tahu garis tarik turun, kita mau yakin lagi, ini week-week ini ya nih, week ini. Nah, kalau turun lihat, ini sudah saya garis ini. Market ini akan jadi turun ketika dia nge-break low yang kemarin. Ini juga kenapa turun, dia udah melewatin low-nya ini yang garis putih ini dia turun. Ya udah, sekarang kalau mau di euro sell gitu aja. Sederhana kan? Tapi sell-nya apa langsung sell? Enggak dong. Ini kan time frame-nya D1, jadi secara major D1. Kita buka misalnya di time frame H1-nya. Nah, kan udah digarisin tuh. Dia kan akan turun ya. Makanya anggap harga yang garis putih kan sebagai tanda itu adalah low yang kemarin ya. Ya, yang garis putih itu low kemarin ya. Kan ini di time frame di H1. Kalau di daily-nya kan lihat tuh. Nih, jadi apa hilangin dulu ya biar gampang pakai ini aja. Pakai yang panjang. Nah, ini. Nah, ini kita garisin sini kan tuh. Udah kita tandai. Jadi kalau pas di H1 kelihatan tuh. Makanya lihat tuh. Dia nih H1 sempat naik kan. Tapi ketika dia ini nggak langsung terbang. Mantul dia nggak kuat. Nah ini kalau mau gampangnya ini juga bagian daripada order block. Order blocknya di mana? Di time frame yang paling bawahnya lagi biasanya. Nah ini ada order block nih. Jadi kalau mau nah sekarang gimana Pak? Selnya di mana kan kita lagi bilang sell ya sell. Terus selnya gimana nih Pak? Selnya lihat di H4 ya. Cari 50%-nya. 50%-nya. Tuh, jadi kalau mau sekarang kita mau entry tadi udah telat kan karena udah ngelewatin 50% candle H4-nya tuh. Pak, CRT-nya di mana? Nah, kalau CRT ini kan udah kita jadikan C1 ya. Ya kan? Jadi kalau mau tadi sebetulnya kita enter-nya pas lagi di time frame yang bawah 15 gitu. Nanti ada pakai konsep CRT. Itu Mas Solehin ya? Mas siapa ya? Ya. Udah paham kan? Nah, kalau di euro ini menariknya itu kalau teman-teman ada order block ya. Nah, ini yang saya kemarin cerita saya dapat profit banyak ke uang dan teman-teman yang lain. Itu ada namanya fair value, obium fair value gap ini nih teman-teman. Ini kenapa di sini nih, lihat sebelah kirinya nih. Ini yang saya sebut dengan fair value gap. Jadi ketika ada fair value gap di sini nih teman-teman, itu adalah ada pemantulan. Makanya ketika lagi turun lihat tuh, sampai tarik ini ya. Nah, terus tarik terus. Nah, ini tuh kan. Dia
setelah nyentuh ke bawah mantul ke atas. Inilah yang disebut dengan unicorn ketika dia lagi turun ke bawah ya. Turun ke bawah, makanya mantulnya kenceng dia. Padahal ini kontra trend ya, orang lagi downtrend turun, ketika ada unicorn mantul ke atas lihat. Nah, kalau bisa kayak begini tuh ada di atas, dia akan turunnya lebih banyak lagi. Di sini nih. Nah, ini ngeri banget ya teman-teman. Ini ya unicornnya ngeri banget di sini. Jadi ketika market lagi turun, kemudian naik lagi, lihat sebelah kirinya ada unicorn, ada fair value gap kan. Nah, di sini kita lihat. Di sini ya. Ini kan fair value gap nih. Kita tarik ke sini ya, pakainya H4 ya teman. Tuh lihat. Setiap nyentuh fair value gap yang ini turun ya. Tuh. Kita tarik lagi ke atas lagi. Set. Set. Terus masih. Jadi yang namanya fresh ini nih ya. Teman-teman yang fresh ini mau CIST, mau TBS. Lihat terus. Kosong ini fresh banget nih teman-teman. Belum diapa-apain. Masih segar, masih hangat. Terus. Masih segar. Terus. Ini kita tandain terus. Jadi enak banget. Nanti akan kembali teman-teman. Nah, lihat teman. Ketika udah kita garis ini, key levelnya mana? Key levelnya yang di atas ini teman. Kan udah kita garisin fair value gap-nya nih, panjang banget tuh. Ini sebagai, jadi kadang order block itu bukan hanya sebatas beberapa candle, itu kayak level juga yang kita jadi ingat Leo nih, namanya fair value. Jadi kita ada dinamis ya, mencari entry di chartik, apakah ini masuk ke level fair value gap atau masuk ke level order block. Nah, kalau ini namanya ke level yang di fair value gap, kan ini fair value gap dari belakang. Udah kita tungguin ya, biarkan nge-sweep dulu, nge-sweep ke atas dulu. Ini nge-sweep atas nih. Tuh. Sweep atas, kita tungguin, ya kita mau sell di sini sekitar sini. Tungguin biar aja sell stop sini. Atau kalau teman-teman lagi pas di bawah begini, lagi di bawah, biarin aja. Kita taruh aja sini namanya sell limit misalnya. Jadi fungsinya sell limit itu kita tahu ada key level fair value gap atau key level order block gitu aja. Turun jebol, udah biarin aja. TP-nya di mana? TP-nya ingat 50% ya, yang realistis. Turun lagi. Nah, kalau begini gimana? Udah selesai kan, udah kena nih. Ini udah nggak berlaku lagi. Ya, kita cari lagi yang rejection candle lagi. Ya, ini yang reverse kayak gini, yang kosong gini maksudnya. Oke, sudah paham ya? Itu materi daripada sebenarnya materi ini udah ada di ini ya. Di sini udah saya upload kayaknya. Udah upload belum ya? Saya lupa. Di grup tele kita. Trading coffee. Ini ada yang teman-teman kalau capek trading, oh nggak untung-untung harus kembali ke pertanyaan awal ya. Kenapa sih kita trading? Jadi harus ada pertanyaan spiritual gitu. Kenapa sih kita memilih trading, nggak dagang, nggak kerja lebih banyak, apa gitu? Harus ada jawaban itu dulu. Kalau teman-teman belum ada jawaban, kenapa sih trading yang kita pilih? Nanti jadinya putus asa, loss lagi, putus. Padahal kalau teman-teman loss lagi, MC lagi, itu jadi bahan untuk pembelajaran. Kenapa saya kok trading loss mulu ya? Masalahnya di mana? Ya kan? Sama itu saya makanya selalu saya karena pengalaman saya juga loss sama MC. Jadi ketika trading kita nggak sukses hanya 3 kok masalahnya. Yang pertama adalah metode ya. Yang kedua adalah money management. Yang ketiga adalah psikologi trading. Ini aja. Nah, dari 3 ini teman-teman beresin satu persatu. Pak, kayaknya saya mau belajar psikologinya karena metode. Tapi yang saran saya metode dulu nih. Yang pertama nih. Metodenya dipilih dulu.
Makanya saya nggak memaksain teman-teman untuk gabung sini. Tapi kalau mau gabung silahkan follow akun saya. Kemudian ada 200 orang. Jadi saya fokus ini teman-teman. Saya nggak ke yang lain. Walaupun nanti metodenya berkaitan dengan beberapa konsep ICT saya pakai, tapi konsepnya jadi saya juga belajar liquidity, belajar fair value gap, tapi ada dikaitkan dengan yang di sini, di NCRT-nya. Jadi masalah metode teman-teman harus selesai dulu, harus dipilih. Kalau nggak metodenya ganti-ganti nggak akan beres, nggak bisa. Metodenya satu aja. Nah kalau saya metodenya NCRT, NCRT dipakai ketika lagi market lagi ini, wah udah fokusnya N, jangan ngomongin CRT lagi. Tapi marketnya lagi pas turun market lagi begini nih, kita lagi posisinya di sini ya udah pakai pola N. Tapi pas lagi turun ya udah kita pakai CRT gitu aja. Tapi kalau lagi ranging begini marketnya gitu, udah kita nggak trading, liburan aja, nggak scalping kan nggak ini. Nah kalau teman-teman udah dapat ketemu metodenya, nanti pakai money management. Ini money management itu penting karena supaya hebat-hebatnya metode, kalau manajemennya kacau ya kacau. Nah saya juga belum sempurna melakukan teori ya, karena secara teori itu kalau teman-teman punya $1.000 nih ya, itu kalau mau trading gold itu hanya 0,01 lot dan single layer ya, bukan multi layer. Tapi teman-teman kan termasuk saya juga kadang serakah kan, yaitu masalah psikologi. Harusnya secara kalau $1.000 itu ya di saw ya, trading di saw itu ya, trading saw teorinya itu hanya 0,01 lot ketika modalnya $1.000. Ini pelajaran dasar dari mentor saya, yang nggak tahu kalau mentor yang lain yang nggak tahu. $1.000 gitu ya, 0,1 lot. Teman-teman ini enggak sabar nggak? Biasanya pada nggak sabar Pak. $1.000 ya itu. Sama saya juga, saya 100 lot 0,01. Karena dibantu sama leverage soalnya ya. Tapi kalau udah temennya udah bisa 100 lot $100 dengan 0,01 bisa. Jadi yang pertama metodenya harus oke dulu, dipilih. Pilih teman-teman, terserah. Kalau misalnya dengan NCRT, NCRT, kalau yang lain nggak apa-apa. Dan jangan banyak indikator. Yang kedua money management udah oke. Money management tuh nggak overload, nggak ini gitu ya, udah sesuai. Yang ketiga adalah psikologi. Nah ini psikologi tradingnya. Psikologi trading itu masalah kejiwaan, karakter, kepribadian itu teman-teman sendiri. Mas secara umum kalau psikologi trading itu kita harus apa ya, mengetahui diri kita sendiri karena karakter kita beda-beda satu sama yang lain. Nah karena karakternya beda, teman-teman pilih yang mana, mau gayanya kalau intraday itu ya, ya sesuai karakternya. Kalau saya sebetulnya tertariknya ini nih, jujur nih, cuman kata guru saya coret. Saya dibacain guru saya, Pak kamu tradingnya ini aja, karena karakter saya gak sok apa ya, gampang kepancing. Kalau market di saw itu kadang gini-gini, mau naik turun lagi gini, naik lagi gitu. Kalau teman-teman udah jago nggak apa-apa, tapi kalau mengakui diri kita pemula ya mendingan belajar di EU aja. Selain EU banyak sih, ada semacam GU, UJ, ini yang pelan-pelan aja, yang di forex lah istilahnya gitu. Om pakai CRT untuk buy dong ya, enggak dong, untuk sell juga. Banyak sell ya, dia sesuai kondisinya lagi di mana dia marketnya. Breaker block, oh iya belum ya. Oke, order block udah ya. Oke, masih ada waktu nih. Semoga 5 menit ya. Saya janji jam 11 harus close. Karena besok pagi saya harus berangkat jam 4 ya, setengah 5 lah kali. Mau badminton di kantor.
Kayaknya breaker block udah saya kasih di sini juga, ada nggak ya? Ntar ya. Nanti materinya teman-teman baca sendiri. Kayaknya udah deh. Ada belum ya? Breaker block. Kok belum ya? Kok belum sih ya? Oh, di mana ya? Nah, kalau di sini Telegram kan ya? Nah, saya cari dulu filenya di mana ya? Atau ini aja lah ngambil dari sini, semoga ada nih. Perasaan nggak breaker block gitu ya. Oh, apa di tempat lain? Ini aja ya, sama lah kali, semoga sama deh. Jadi ini yang disebut dengan breaker block. Nah, ini dia. Kita belajar breaker block sama-sama ya. Apa sih yang dimaksud dengan breaker block? Kita lihat sama-sama. Breaker block itu ya blok yang di break gitu aja gampangnya. Ini kan ada breaker block ya teman. Jadi yang nge-break ini nih, nge-break breaker block yang ada di atas ini. Ini contohnya ini ya. Jadi breaker block itu adalah suatu invalid order block. Jadi order block yang nggak valid, kemudian dan mengasih tahu sinyal market structure pindah dari bullish menjadi bearish atau kebalikannya. Kan ini kan lagi mau turun ya, nggak tahu turun kemudian naik. Nah, ini jenis-jenisnya breaker box ini. Coba secara ini udah gampang kelihatan ya. Jadi kalau teman-teman yang mengerti namanya support SBR ya, support become resistant, resistant become support, itu sebenarnya breaker block. Gampangnya gitu aja. Ini kan kayak gini nih. Ini breaker block karena support become resistant. Itu gampang kan? Jadi teman-teman yang candle di baliknya itu kita jadikan tanda sebagai support become resistant, resistant become block, itu aja sederhana. Pak, bedanya order block sama ini apa? Kalau order block itu yang di pas yang di sininya nih. Kalau gini sebelah sininya ya. Ini. Kalau order block yang di sini. Nah, ini sama tuh. Ini high, low, ini breaker blocknya di sini. Ini lihat breaker block tuh. Kelihatan ya? Tuh. Cepet nih. Paham kan? Udah ini kan gampang malah breaker block. Coba ada lagi materi lagi. Sini banyak ya teman-teman. Tapi tidak semua kita pilih nih teman-teman. Harus sesuai dengan CRT ya. Sesuai dengan CRT kita. Saya ada materi yang lebih sebetulnya tentang breaker block. Kalau mau baca sendiri tapi takutnya pusing loh. Ini ada istilah-istilah ini. Karena kita nih bagian dari ICT ya, di banyak ininya konsepnya ya. Tapi kita pilih, yang saya pilih yang sesuai dengan pola NCRT aja. Nggak kita buka semuanya. Waduh, breaker block bukannya SND pertama yang di breakout source-nya ya Om. Itu salah satu juga bisa. Tapi konsep gampangnya tadi SBR, jadi untuk menggampangkan aja. Support become resistant, resistant become support gitu.
untuk memudahkan kita memahami. Nah, contohnya nih, kan ini support level, order block dulu ya. Kalau sebelum belajar ini ada belajar namanya order block. Ini order block tahu ya, begini ya. Validated bullish ya. Ini kan lagi hijau kemudian di block gitu. Nah, ini strong reaction. Itu yang namanya order block yang bullish. Kalau ini yang bearish. Gitu. Jadi sebelum belajar trigger block kita belajar block order blocknya dulu. Ini lihat resisten levelnya. Kan di secara resisten kan di block kan yang mana ya. Ini dia validated bearish order block jadi turun. Ini strong reaction-nya ini. Oke, nanti ada validasi ini. Jika monthly, weekly, daily bullish, nah ini kan masalah liquidity bias ya, daily bias lah istilahnya gampangnya. Gambarnya ini kelihatan nih kalau belajar order block ya. Nah ini dia. Ini bullish order block ya. Makanya ketika ada order block teman-teman tahu tinggal nungguin aja dia di bawah. Tuh, nungguin. Nanti semuanya di sini entry-nya tarik teman-teman di template bawah pakai CAP. Waduh. Waduh, deterministik sih konsep waktu ya. Saya nggak begitu ini ya. Saya ada dulu buat konsep waktu kayak gitu, jadi tapi saya nggak mau menekunin pusing-pusing mas, yang realistis aja. Jadi gimana caranya kita belajar metode yang kita bisa mudah dipahami dan profit gitu ya. Ada sih metode quant theory trading gitu atau deterministik gitu ya, karena dia menghubungkan dengan waktu. Cuman harus persamaan waktu saya nggak bisa, belum paham ya masalah deterministik. Nah ini MSB ya, bullish trigger block. Ini kan gini tuh. Betul yang tadi teman-teman COC itu, lihat nih. Ini kan lagi turun. Ini kan sebagai, maka ketika ini ya chain of character tadi, chain of character COCH. Bullish breaker block ini salah satunya ya. Ini lihat yang ini breaker blocknya di mana? Struktur shape ini naik turun, tungguin breaker block. Karena breaker block tuh nggak di balik ini nih di sini di sebelahnya ada order block kan. Ya order block ini di break sama dia. Break ya, breaker block ini, breaker blocknya ini ketika dia naik ke atas turun lagi tuh. Ini juga sama nih. Struktur marketnya ini namanya bullish breaker block karena sebelumnya di sini ada order block. Kemudian turun lagi breaker. Sebenarnya mau jelasin lebih dalam sih tapi masalahnya udah jam 11 nih teman. Makanya nggak bisa tuh pengen banyak tentang materi waktunya sebentar saya juga. Dan ini saya pilih kalau ini takutnya jadi nambah pusing teman-teman. Untuk memudahkannya itu menurut saya ya itu RBS aja atau SPR gitu. Itu kalau konsep di continue itu lebih mudah lagi. Ini langsung ke praktek ke ini ya. Ini H4 ya. Kemudian kita misalnya 15 ya. Ini breaker blocknya yang mana teman-teman? Kita hilangin dulu ya. Jadi bukan hanya sebatas COCH ya. Konsep sederhana aja pakai ini ya. Breaker block. Ini kan ada order block nih ya. Naik turun ya. Kemudian naik di blok sama ini nih. Ini kan sebagai apa? Sebagai order block. Turun, ya lihat tuh. Kan kalau order block kan di sini kemudian naik lagi ya, naik lagi kan ya. Itu baru order blocknya. Nah, breaker block ini lihat nih. Ini week ini nih, week ini nganuin ini nih dia.
Jadi yang nge-break ini breaker ini kan order block, di break. Jadi ini lihat turun, turun. Tapi hampir semua market bentuk pola yang sama dengan gold. Enggak juga, enggak sama. Ada yang namanya koefisiennya itu yang korelasi dan tidak korelasi. Dan enaknya tuh kalau breaker block, kalau saya mau selalu ke paham 4 ya, karena lebih valid ya teman-teman. Contoh di sini ya. Oke, sini kita lihat. Ini apa teman-teman? Ini order block ya. Kalau order block turun, udah ke break sini, berarti dibalik ininya kan. Makanya kenapa saya bilang 50% aja daripada belum. Jadi order block maupun breaker block taruh aja 50% candle tengahnya. Cek. Nah, tunggu di situ. Kita sell di sebelahnya. Walaupun secara ini itu bisa di resisten bikin support misalnya ini ya. Di tengah-tengahnya aja. Mau contohnya lagi di mana ya? Ini 50%-nya nih ya. Ini kan tuh. Oh bisa pas ini. Ini kenapa bisa pas turun ya? Dia ini karena menghormati ini order block yang di sini. Nah, yang mana lagi teman-teman? Yang ada kalau bisa ada blok yang satu ya. Nah ini dia teman-teman. Mantap banget. Ini ya kita tandain. Terakhir ya. Saya udah mulai ngantuk tadi. Kantor disuruh-suruh nemenin bos rapat. Di sini ya. Kalau mau body ya nggak apa-apa sih. Yang intinya adalah ini adalah order block nih, order block ya. Setiap order block akan dijemput. Kemudian naik lagi. Tarik sini, tuh udah ada jemput sebagian tuh ya. Nah kalau udah di break, ini kalau udah di break nih. Nah ini kan udah di break nih, ya kan? Tadi kan di sana ada block nih. Ini kan udah di break sampai sini nih. Ya udah, tinggal nunggu sebelahnya. Makanya kita tinggal ngent. Jadi ketika lagi turun, udah tungguin aja di sini. Makanya kalau pakai ya kan, tunggu di sini di tengah-tengahnya. Karena ini cekrek. Nah, tuh. Kan tadi udah di break sampai sini nih. Karena dari belakang sana ya. Ini kotaknya. Ini tungguin aja sini. Nah, teman ini kan masalahnya kita lagi kontra tren ya. Karena banyak lagi turun, kita ada stiker block ini. Oke, paham nggak? Makanya enaknya tuh kalau mau kata mendingan main D1 deh. D1 itu ketika ada breaker block ada pantul nggak karu-karu. Jadi ini gimana ceritanya teman? Ini kan ada di D1 nih ya. Atau W1 lah kalau mau sekalian. W1. W1 aja lah ya. Nah, teman-teman kalau mau kuat nggak sih ini ada block nih. Nah, kalau konsep pertama kan namanya rally apa? Pola N ya. Pola N pertama jadi teman-teman waktu pas di sini ada pola N.
kita bisa entry buy di sini dengan CRT nih. Tapi ketika ada di sini, kita entry dengan buy stop dengan pola N, naik terbang. Ya, misalnya gitu ya. Kemudian sekarang masalahnya kita lagi di sini nih. Makanya udah ditandain aja. Jadi kalau udah masukin wilayah sini gimana teman? Ini kan dia masukin wilayah sini nih. Jadi nanti dia akan masuknya, kalau misalnya dia sini akan sell stop akan terjun jauh. Tapi kalau dia mantul lagi, ya udah. Kalau begini apa? Ini kan lagi bearish, bearishnya kan kita nggak tahu sampai mana ya. Tapi secara major dia tuh lagi retest, jadi masuk ke area sini. Jadi kalau misalnya dia mantul lagi di sini ada bullish engulfing, kita bisa buy stop di sini, kita terbang atau sell stop di bawah. Nah, breaker blocknya di mana? Ini order block ya. Nah, breaker block itu kalau mau ngebreak dia turun dulu sampai ke bawah dulu nih. Kalau ngeliat sini itu mulai naik lagi baru namanya breaker block. Ini kan baru semacam week doang, belum ini sampai harus penuh gitu ya. Contohnya kayak gini nih, ada gampang lagi. Nih, ini kan order block nih, ya kan? Kita garisin sini, week yang merah-merahnya ada, kan? Ini order block, turun ke break kan, ini di break kan order blocknya, jadi nggak valid kan? Kalau misalnya valid itu balik lagi ke atas, nggak tahu ke blok bawah. Ya udah ketika bawah tungguin di sini nih, kita tarik 50%-nya. Pak, CRT-nya gimana? CRT nanti pas di situ kita masuk ke pakai CRT, cari yang namanya candle merahnya di dem bawah. Nah, 50%-nya ini. Udah. Pak Iwan nganalisa kayak market udah jadi. Gampang aja, saya sama kayak orang-orang nggak juga. Ya kan? Nanti teman-teman buktikan sendiri ya, kayak gini. Jadi kalau kayak konsep kayak yang sebelah ini kalau mau nunggu di bawah, kalau mau sabar biarin aja dia EU nih teman-teman. Dia akan turun dulu misalnya turun, nanti naik lagi nih, kita taruh di 50%-nya, kita baru buy. Tapi nanti buy-nya setelah turun dulu. Karena mau contoh lagi yang saw ya, pasti pada suka saw ya. Saw, saw. Ini udah cuman kalau saw itu kadang weeknya panjang ya teman-teman. Jadi agak agak ini. Ini ada namanya order block ya kan. Tuh udah kita kotakin. Setiap dia bayangin ketika turun teman-teman. Makanya tinggal nungguin aja di sini di wilayah order block lihat. Buy sini udah profit banyak tuh. Turun lagi nunggu sini asal kuat aja SL-nya naik lagi terbang. Tuh ya. Mau contoh lagi misalnya ya. Eh, jadi teman-teman kalau mau cari order block bisa dua cari kesempatan. Ini ya, order blocknya sini, mata hijaunya aja. Tuh. Ingat ya, ini kita mau belajar order block. Ya udah, ketika ini kan dia turun. Nah, ini kan makanya saya bilang kita bagi dua, angka 50%-nya tetap ya. Ini kan turun. Dia akan harusnya kalau di order block ketika ini kan turun lagi ya. Nggak taunya dia kan kita nggak maksain dia kuat atau lemah terserah dia kan. Market kuat ya udah kita di garis melewati order block langsung buy aja. Naik, ya kalau ada tanda reversal gini kan, wah ini ada reversal hari ini. Ya udah kita posisi sell aja. Sell ngelewatin ngeliat ini, makanya tungguin aja 50% lagi turun lagi. Udah gitu bolak-balik aja. Nah, kalau udah kena ini order block, udah ke break ya, turun kita breaker blocknya di sini, ini breaker block, udah kita cari yang lain lagi.
konsep itu nggak jalan, kita pakai order block aja bisa. Makanya kayak ini kenapa kok dia sampai ke sini nih? Nih, ya kan? Ini kenapa sampai ke sini? Ayo, kenapa teman-teman? Jadi order block itu sebagai tempat memantul gitu teman-teman ceritanya. Alat mantul. Order block. Nah, ini kita teman-teman dari sini aja. Kan tadinya hijau, ini ada merah nih bagi order block di D1. Tuh, lihat teman-teman. Jadi ketika lagi ini order block ke break, turun. Ya kan ini kan order block. Berarti kalau ini apa? Bukan breaker block, kita entry CRT di order block. Ini sebagai key levelnya. Key levelnya mana? Ini key levelnya nih. Key levelnya ini. Jadi kalau mau pakai ditarik pakai CRT nih, CRT order block nih teman-teman, caranya nyariknya gimana? Ingat dari atas ke bawah. Sini nih. Ini. Ini kan C1 ya. C1-nya di mana? C1-nya di sini teman-teman. C1-nya nggak kelihatan. Nah, C1-nya kelihatan nggak? Itu dia. Di bawah di sini nih. Di week-nya yang ini nih, kelihatan nggak teman-teman? Ini week-nya ini tuh. Kelihatan nggak sih? Apa mata saya udah mulai ngantuk ya? Ini nih. Oh nggak kelihatan ya. Oh gini-gini. Nah itu dia. Nah lihat. Nah ini. Jadi ini order blocknya ada di sini, kita kotakin. Kita tungguin ini C1 nih dari sini ke sini C1 nih, C1. Ini kan C2. Tapi C2 sebelum jadi kita order blocking dulu. Jadi kita entry di mana? Ini nggak ada yang ngatur ya, ada GR tuh. Jadi entry-nya di sini, buy stop. Ini kalau teman-teman mau nggak percaya, gimana kah 50%-nya kita bagi dua aja ini. Tuh. Ya, udah mulai paham teman-teman di mana order block. Jadi nanti kalau misalnya ketemu unicorn, jadi entry itu kan selalu di kalau nggak TDBS di CISD atau di mana di unicorn. Nah, itu ketika ada key level di D4, D1, H4, tetap entry-nya ngelihat di time frame yang bawah di M15, M5 gitu bahkan M1. Oke, terima kasih banyak ya. Udah jam 11 karena besok pagi mau badminton dulu. Semangat teman-teman. Saya doain semua yang join dari tadi. Besok kita cari duit lagi ya. Salam profit semuanya. Kalau udah profit jangan lupa bersyukur dan sedekah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.